Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya sampaikan cerita dari Tanah Suci nomor 63 berjudul Manusia Penolong Lelaki Tampan, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Mencintai orang tua adalah pendekatan terhadap anak-anak. Maksudnya apa? Orang yang mencintai orang tuanya, berbakti dan taat padanya, tentu menyebabkan anak-anaknya meniru kelakuan orang itu. Jadi anak-anaknya juga akan mencintainya, berbakti serta mentaatinya. Sebaliknya, jikalau tidak mempedulikan keadaan orang tuanya, anak-anaknya pun juga di saat dewasanya nanti menjadi manusia-manusia yang acuh tak acuh kepada orang tuanya. Itu ringkasnya ialah berbaktilah kepada orang tuamu, anak-anakmu akan berbakti pada kamu juga nantinya. Baiklah, saya sampaikan cerita yang ke-63, cerita tak terlupakan dari Tanah Suci. Judulnya Lelaki Tampan. Peristiwa ini ia alami dalam perjalanan hajinya pada beberapa tahun yang lalu, waktu hendak melempar jumroh. Waktu itu merupakan saat-saat yang paling padat, karena para jamaah umumnya ingin melempar jumroh pada waktu zuhur. Melihat situasi yang kurang menguntungkan, awalnya Pak Abdul Qadir, sebut saja begitu, dan istrinya akan mencoba-coba saja. Tetapi terlanjur arus manusia dari belakangnya begitu kuat, sehingga mereka terus maju ke tengah. Mereka terombang-ambing oleh gelombang manusia. Sampailah mereka ke dekat manusia yang bergeletakan. Mungkin karena mereka tidak bisa mempertahankan diri dari terjangan arus manusia. Akibatnya roboh dan jatuh. Waktu itu sang istri hampir melangkahi mereka, tetapi nasib kurang baik menimpanya. Ia tersandung mayat-mayat itu dan ia hanya terjatuh juga. Abdul Qadir tidak mampu menolong, malah karena arus manusia terus-terusan mendesaknya, ia juga jatuh. Ketika itu datang seorang yang tampan, perawakannya putih, hidungnya mancung, badannya tegap. Lalu orang itu membopong istrinya dan dibawa menjauh dari tempat itu. Dan dengan pertolongan Allah, Pak Abdul Qadir pun bisa berdiri kembali. Orang yang perawakannya putih itu kembali menghampirinya dengan merangkul badannya. Pak Abdul Qadir mengikuti kemana jalannya orang itu. Akhirnya mereka sampai ke pinggir dekat pagar. Di situ cukup aman, namun mereka tidak bisa kemana-mana. Juga beberapa orang jamaah lainnya, mereka terpaksa di tempat itu. Apalagi badannya terasa pegal dan panasnya bukan main. Sedang dalam keadaan bingung seperti itu, tiba-tiba datang seorang yang tampan tadi dan bertubuh besar, kulitnya putih dan hidungnya mancung. Ia mengajak mereka keluar. Alhamdulillah, akhirnya mereka sampai ke tempat yang sama. Karena mungkin orang itu terlalu sibuk, segera ia pergi meninggalkan mereka, sehingga tak sempat Abdul Qadir mengucapkan terima kasih kepadanya.
Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat,
kesamaan nama, kesamaan tempat mungkin itu adalah kebetulan. Dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama. Saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.